Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padi Haryo Putranto, mahasiswa biologi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai rekayasa genetika pada tumbuhan dan sebagai bentuk salah satu syarat tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah rekayasa genetika yang diampu oleh Ibu Retno. Baik, yang pertama-tama yang akan saya angkat di sini adalah jurnal ilmiah dengan judul Modifikasi Genetika pada Rumput Gandum Western atau Rumput Gandum Barat dengan nama ilmiah Phascopirum smithii untuk fitoremediasi senyawa RDX dan TNT. Baik, tanpa menunggu lama kita langsung ke dalam pembahasannya. Senyawa RDX dan TNT merupakan bahan peledak yang dipakai secara massal oleh militer Amerika Serikat. Kedua senyawa ini merupakan senyawa yang merugikan bagi kesehatan makhluk hidup dan merugikan bagi lingkungan itu sendiri. Senyawa RDX menargetkan sistem saraf dan membuat kejang otot bagi makhluk hidup, serta senyawa TNT bersifat mutagenik bagi makhluk hidup. Sebenarnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat sudah menggelontorkan dana sebesar 16 miliar sampai 165 miliar dolar Amerika Serikat untuk proses remediasi kontaminasi senyawa tersebut dengan metode kimia seperti hidrolisis alkali, reaksi redoks penghalang bantalan besi, dan lain-lain. Tetapi bukti nyata dengan metode tersebut membutuhkan biaya yang sangat mahal dan cakupan area remediasi dari metode tersebut cukup kecil sehingga tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak Amerika Serikat. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penelitian-penelitian untuk remediasi senyawa RDX dan TNT dengan biaya yang sedikit lebih murah dan cakupan areanya yang luas, yaitu dengan fitoremediasi. Berbagai penelitian untuk tumbuhan bisa melakukan reduksi RDX dari tanah menjadi senyawa MNX dan DNX, kemudian dapat mereduksi TNT menjadi HADNT atau ADNT. Tetapi meskipun bisa mereduksi kedua senyawa tersebut, tanaman memiliki tingkat degradasi yang relatif rendah, sehingga apabila senyawa tersebut terakumulasi dalam jaringan tanaman hidup akan kembali lagi ke lingkungan setelah tanaman tersebut menjadi tua. Apalagi senyawa TNT merupakan senyawa fitotoksik yang lebih dari senyawa RDX yang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman itu terhambat dan bisa mengakibatkan klorosis. Untuk mengasalahi problem ini, maka dilakukan penelitian dengan mengisolasi bakteri yang mampu mendegradasi kedua senyawa tersebut dari tanah yang terkontaminasi oleh senyawa tersebut, yaitu didapatkan gen-gen yang bertanggung jawab seperti Fafodoksin sitokrom P450XPIA yang menyatu dan Fafodoksin reduktase XP1B dari mikroba Rhodococcus serta gen NFSI yang mengkodekan nitroreduktase atau bisa disingkat NR yang bisa mengubah TNT menjadi senyawa turunannya. Ini dilakukan penelitian dengan menggunakan tumbuhan rumput gandum barat atau Phascopirum smithii yang disisipkan oleh gen dari bakteri yang berasal dari tanah yang terkontaminasi oleh senyawa RDX dan TNT itu sendiri, sehingga nanti harapannya tanaman rumput gandum barat transgenik dapat mendegradasi kedua senyawa tersebut dan menjadikan lahan tersebut menjadi normal kembali, terbebas dari kedua senyawa kontaminasi tersebut. Struktur vektor yang dihasilkan PEDLZ2014 ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk menciptakan rumput gandum barat transgenik diperlukan vektor yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan ekspresi transgen. Ekspresi penggerak NFSI promotor 35S diganti dengan promotor aktin beras atau Oryza sativa dan promotor ubiquitin
yang menggerakkan ekspresi XP1A diganti dengan promotor ubiquitin jagung Zeamis. Untuk mentransformasikan rumput gandum barat diperlukan kalus embriogenik yang tumbuh dengan kuat, yang akan saya jelaskan pada gambar 2 berikut. Pada gambar 2A menunjukkan kalus embriogenik yang putih atau kuning muda dan rapuh yang diperoleh setelah 1-2 bulan pertumbuhan. Untuk gambar 2B, setelah kultur tambahan, kalus yang sesuai untuk transformasi diperoleh dan dibombardir dengan vektor DNA PEDL Z2014. Gambar 2C menunjukkan penampakan kalus yang bertahan hidup 2 bulan setelah pengaboman vektor DNA tersebut. Setelah 3-4 bulan, planet hijau dan sehat diperoleh untuk gambar 2D. Secara total, 10 lempeng kalus embriogenik dimombardir dengan 98 kalus menunjukkan ketahanan terhadap zat higromisin, dan dari ini 30 buah berhasil planet hijau dan sehat tumbuh untuk gambar 2E. Untuk menghasilkan biomasa untuk analisis selanjutnya, planet diperbanyak pada media induksi tunas tandan yang mengawali pembentukan tunas dan rimpang kuat, seperti pada gambar 2F. Rimpang dipotong menjadi beberapa bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar 2G, kemudian dikultur untuk meregenerasi planet baru. Gambar 2H menunjukkan penampakan tanaman yang beregenerasi sempurna di dalam tanah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah tumbuhan rumput gandum barat transgenik dapat mendetoksifikasi senyawa TNT dan mendegradasi senyawa RDX dengan kadar yang lebih banyak dan prosesnya lebih cepat daripada tanaman kontrol, yaitu tumbuhan rumput-rumputan liar. Sebenarnya untuk tumbuhan rumput-rumputan liar itu juga bisa meremediasi kedua senyawa toksik tersebut. Cuman dalam proses yang lebih lama dan kadarnya yang cukup sedikit daripada tumbuhan rumput gandum transgenik. Sebenarnya beberapa penelitian sudah pernah dilakukan untuk fitoremediasi senyawa RDX dan senyawa TNT itu sendiri. Cuman adanya masalah-masalah yang timbul dari tumbuhannya itu sendiri, seperti sulitnya tumbuh pada situasi yang ekstrim kondisi wilayahnya. Jadi dipilihlah tumbuhan rumput gandum barat ini yang cocok untuk fitoremediasi senyawa RDX dan senyawa TNT itu sendiri. Tumbuhan rumput gandum barat ini memiliki kelebihan seperti dapat tumbuh pada situasi kondisi yang ekstrim seperti yang sudah terkontaminasi oleh senyawa TNT dan RDX, dan juga benih-benihnya dari tumbuhan rumput gandum barat ini dapat cepat tumbuh atau pulih dari kerusakan yang dialami oleh sebelumnya. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan dari peneliti ini untuk menggunakan tumbuhan rumput gandum barat atau bisa dikenal dengan Phascoperum smithii. Baik, kurang lebih sekian sharing yang saya berikan mengenai jurnal ilmiah dengan judul Rekayasa Genetik Tumbuhan Rumput Gandum Barat Phascoperum smithii untuk fitoremediasi senyawa RDX dan TNT. Kalau ada salah kata dari saya dalam menerangkan, saya mohon maaf. Baik, sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.